Melayani itu ada untungnya kah buat saya? Beribadah itu ada untungnya kah buat saya? Saya dapat apa di dalam pelayanan? Sehingga banyak orang ketika terpanggil untuk melayani Tuhan, ukurannya saya dapat berapa? Saya dapat apa? Saudara, kalau saudara punya jabatan, saudara punya pangkat, saudara punya harta, itu penting. Itu baik. Tetapi mengasihi dan menghormati Tuhan itu jauh lebih penting. Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya saudara yang ada di rumah saat ini semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita rindu bersekutu dengan Tuhan, kita mau beri yang terbaik untuk Dia. Mari tundukkan kepalamu saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami. Kami rindu datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan. Ku berikan hatiku, ya Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, ya Tuhan, dan jiwaku,
semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita berdiri bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau memberikan hati kami hanya buat Engkau Tuhan. Malam hari ini sungguh kami bersuka cita. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan di dalammu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Akan ku ragu mengikutimu. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan di dalam kekuatanmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Amin. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari tundukkan kepalamu saudara, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Tiba saatnya malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati keluarga mereka. Kau berkati usaha pekerjaan mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, sama-sama katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tinggi tanganmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Ku lewati semua, ya Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami tetap percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Mari saudara yang di rumah, Engkau yang percaya akan pertolongan Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu.
buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau sumber pertolongan kami, Kau pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ya rala basi karala barala, ya rala basi karala barala. Oh, haleluya. Ya rala basi karala. Haleluya. Oh, haleluya. Kirana barala basi karala. Ya rala basi karala barala. Ya rala barala. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu, sebab Kau layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, Engkau sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Tiada seperti-Mu, Kau Allah yang dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Ya rala barala basi. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya rala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu baik Engkau, terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu tak terbatas dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati Tuhan. Bersama dengan Engkau, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Allah, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis untukku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh beribadah kembali dalam doa malam. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama dalam ibadah doa malam. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang berat bagi kita, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, tapi kita bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan tetap menyertai kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita semua. Baik, malam hari ini kita bersama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya memberikan tema manfaat suka membaca atau manfaat suka merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikopnya di sana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama dari Mazmur pasal yang pertama ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membacanya, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali ada seorang anak datang kepada bapaknya. Dia berkata, "Pak, saya mau sekolah Alkitab, sekolah teologi." Lalu bapak tanya, "Kau mau sekolah teologi di mana?" "Alkitab." Lalu anak itu bilang, "Saya ingin sekolah Alkitab di Eropa."
Lalu bapaknya bertanya kepada anaknya, apa kau mau sekolah Alkitab di sana? Saudara, orang-orang di Eropa itu, di sana itu kekristenan sudah mulai luntur. Orang sudah tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan saya percaya di sana itu sekolah-sekolah Alkitab itu sudah liberal, saudara. Dan saudara, tapi anaknya bilang, saya akan tetap sekolah di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayahnya bilang kembali bahwa orang-orang di Eropa itu sudah tidak lagi mempercayai Alkitab. Seperti contoh, dia bilang kepada anaknya, cerita Yunus. Cerita Yunus itu menurut orang-orang di sana, itu cerita yang sudah tidak benar. Maksudnya cerita yang tidak pernah ada. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan saya nanti ragu, kamu nanti imanmu menjadi iman yang dipengaruhi oleh dosen-dosen yang skeptis. Saudara-saudara, itu nasihat bapak itu kepada anaknya. Tapi kemudian anak itu tetap bersikeras untuk sekolah teologi di Eropa. Lalu dia pergi sekolah teologi di Eropa. Beberapa tahun, 2 tahun kemudian saudara, dia kembali dari Eropa untuk berlibur. Lalu waktu pulang saudara, bapaknya tanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan imanmu? Apakah kamu terpengaruh oleh ajaran yang tidak benar? Bagaimana keyakinanmu? Apakah Alkitab itu betul-betul firman Tuhan? Atau engkau sudah mulai meragukan firman Tuhan itu? Bagaimana kepercayaanmu terhadap kisah Yunus? Apakah engkau masih percaya atau engkau tidak lagi mempercayainya? Lalu anak itu dengan tertawa berkata, apa kitab Yunus? Cerita itu tidak benar, Pak. Cerita itu dongeng, bahkan cerita itu sudah tidak ada di dalam Alkitab. Terus bapak itu kaget, wow, begitu cepat sekali kamu berubah. Kenapa kamu bisa mengatakan cerita itu tidak ada dalam Alkitab? Lalu anak itu berkata kepada bapaknya, coba bapak ambil Alkitab bapak, lalu bapak cari kitab Yunus. Dan bapak itu saudara mengambil Alkitabnya, lalu dia mencari kitab Yunus. Dia buka-buka Alkitabnya, cari kitab Yunus. Dan dia tidak menemukan kitab Yunus itu. Dia ulang lagi buka-buka, dan dia tidak lagi mendapatkan kitab itu. Saudara, lalu dia tutup Alkitabnya. Dia penasaran, dia buka lagi. Lalu dia melihat ada bagian yang robek. Anak itu berkata, Pak, aku yang merobek sebelum aku pergi sekolah Alkitab. Jadi tidak ada bedanya aku kehilangan kitab Yunus karena dipengaruhi oleh dosen-dosenku. Dan ayah kehilangan kitab Yunus karena ayah tidak pernah baca Alkitab. Saudara, sang ayah itu menjunjung Alkitab. Dia hanya taruh Alkitabnya di lemari. Dia menjunjung, dia menghargai Alkitab itu. Tapi dia tidak pernah membacanya. Nah, banyak orang Kristen seperti itu saudara. Banyak orang Kristen seperti bapak itu. Dia menghargai Alkitab. Dia menjunjung tinggi Alkitab. Tapi saudara, dia tidak pernah membacanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi, pasal yang pertama, saudaraku yang kekasih, di ayat yang kedua di sana dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saudaraku yang kekasih, di ayat 2 ini, saudara, yang dimiliki oleh pemazmur, ada suatu perasaan, ada satu kerinduan, ada satu perasaan suka. Kesukaannya ialah apa saudara? Ialah Taurat Tuhan. Pemazmur pertama kali memiliki perasaan suka kepada firman Tuhan. Saudara, Taurat itu adalah perintah Tuhan. Saudara, Taurat itu artinya instruksi. Orang yang kesukaannya terhadap perintah Tuhan. Orang yang kesukaannya pada perintah Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia melihat bahwa perintah Tuhan itu baik. Saudaraku yang kekasih, Taurat itu penting bagi dia. Taurat itu mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan. Menyegarkan jiwanya, menyukakan hatinya. Lalu memberikan hikmat, membuat matanya bercahaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini
perasaan suka dari pemazmur. Dia tidak menganggap perintah Tuhan itu sebagai hal yang memberatkan, tapi menjadi sebuah kesukaan dalam kehidupan pemazmur ini, saudara. Coba saudara baca dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 19. Di sana dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lalu ayat yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat yang ke-10, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudaraku yang kekasih, di sana dijelaskan bahwa orang yang kesukaannya pada firman Tuhan, karena dia melihat perintah Tuhan itu baik, karena dia merasakan betapa pentingnya Taurat Tuhan itu, perintah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan itu benar dan adil. Dan orang yang memiliki kesukaan adalah orang yang tidak pernah merasakan bosan terhadap firman Tuhan. Dia melihat firman Tuhan itu tidak membebani kehidupannya. Itulah orang yang suka akan firman Tuhan. Orang yang menyukai Taurat, dia melihat Alkitab itu bukan sebagai buku peraturan belaka, tetapi dia melihat bahwa firman Tuhan itu adalah firman dari Bapa yang di sorga, Bapa yang mengasihi dia. Saudara, oleh sebab itu orang yang menyukai firman, dia berkata seperti dalam Mazmur 119 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Saudara-saudara, mungkin di era sekarang, di era materialistik, jarang atau sedikit sekali, makin sedikit orang yang berkata bahwa dia mencintai firman Tuhan itu lebih daripada emas. Dia mencintai firman Tuhan itu lebih daripada emas. Saudara-saudara, zaman yang sekarang ini, zaman yang materialistik, zaman hedonis, tidak sedikit orang yang mengorbankan perintah Tuhan. Demi apa, saudara? Demi mendapatkan emas. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang pertama yang kita dapatkan dari ayat yang kedua ini, kita menemukan di sana bahwa pemazmur ini memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan, kesukaan terhadap perintah Tuhan, kesukaan terhadap instruksi daripada Tuhan. Saudara-saudara, lalu kemudian kalimat selanjutnya di sana dikatakan begini, ayat yang kedua. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita menemukan di sana bahwa pemazmur, dia tidak hanya suka kepada firman Tuhan itu, tidak sekedar dia hanya membaca, tapi dia menyukai firman Tuhan itu, kesukaan akan firman Tuhan. Tetapi juga saudaraku yang kekasih, dia dituntun Tuhan, pemazmur ini melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, suka akan firman Tuhan tidak cukup, saudara. Suka firman tidak hanya sekedar kita mengumpulkan, tidak hanya sekedar kita mengoleksi Alkitab. Suka akan firman itu harus diikuti dengan apa, saudara? Tindakan yang nyata, yang digambarkan oleh pemazmur dalam pasal yang pertama dari kitab Mazmur ini, di ayat yang kedua di sana dengan gambaran merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Saudara, merenungkan bukan hanya sekedar membaca, melainkan betul-betul membaca, lalu dia memikirkan suatu kebenaran dengan meninjau makna apa yang perlu diterapkan di dalam hidup ketika dia merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, pada waktu membaca, kita akan memikirkan apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh selaras dengan apa yang aku baca, dengan apa yang kita baca. Apakah kehidupan saya dan saudara, apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan karakter dan kelakuan kita.
Saudara, di sana dikatakan firman Tuhan pada bagian yang lain bilang, aku memikirkan jalanku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Pemazmur memikirkan jalan-jalan hidupnya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk apa, saudara? Melangkahkan kakinya menuju kepada peringatan-peringatanmu. Ini yang disebut dengan merenungkan firman Tuhan, saudara. Merenungkan siang dan malam. Suatu ungkapan yang menggambarkan ada tindakan terus menerus. Ada tindakan konsisten yang menjadi kebiasaan. Ini sebuah disiplin. Tidak mudah, saudara, di zaman sekarang. Ada begitu banyak orang memiliki kesibukan. Ada begitu banyak orang terlalu disibukkan oleh berbagai hal dalam kehidupannya hari-hari ini. Sehingga tidak punya lagi waktu untuk belajar pada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan itu sangat membutuhkan kedisiplinan. Saudara, kesukaan dan merenungkan, kesukaan dan melakukan, kesukaan yang benar memimpin kepada melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Banyak orang tidak membaca Alkitab. Bukan karena alasan tidak punya waktu. Bukan karena sibuk sekali atau Alkitab sulit dimengerti. Permasalahannya seringkali yang terjadi adalah banyak dari kita, banyak dari orang Kristen tidak suka baca Alkitab. Tidak memiliki kesukaan, tidak memiliki ketertarikan, keinginan untuk membaca Alkitab. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menonton TV, saudara, kita suka nonton TV, maka kita menyediakan waktu untuk menonton TV. Kalau kita suka main HP, maka kita menyediakan waktu kita untuk main HP. Saudara, jadi persoalannya terletak pada adanya kesukaan atau tidak suka, saudara. Saudara-saudara, tapi hari ini hati kita condong untuk suka hal-hal yang lain. Seringkali kita tidak suka untuk membaca Alkitab. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya kita memiliki perasaan suka untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kesukaan kita belajar firman Tuhan jangan sampai hilang. Sebab kalau sudah tidak ada kesukaan, maka kita tidak lagi bisa melakukan firman itu. Kita tidak bisa lagi merenungkan firman itu siang dan malam. Dan salah satu cara untuk membangkitkan kesukaan kita adalah dengan merenungkan apa keuntungannya, apa manfaatnya firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Salah satu cara kita membangkitkan kesukaan kita untuk membaca dan merenungkan adalah apa sih manfaat, apa sih keuntungan firman Tuhan itu bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudara, firman Tuhan itu, saudara, seperti vitamin yang memberikan dampak kekuatan dalam tubuh saya dan saudara. Firman Tuhan itu menguatkan saya dan saudara, memberikan kesehatan kepada hidup rohani kita. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal yang pertama yang sudah kita baca tadi, di sana kita menemukan dua manfaat yang menjadi manfaat, menemukan dua hal yang menjadi manfaat, keuntungan dari firman Tuhan itu. Yang pertama, saudara, apa manfaat, apa keuntungan firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita nantinya suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, menolong saya dan saudara untuk apa, saudara? Untuk menghindari dosa, menghindari jebakan dosa. Saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama di sana dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat 2, ayat pertama dan ayat kedua ini dikontraskan dengan sebuah kata tetapi. Di sana dikatakan tetapi, ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, pemazmur mengkontraskan dua macam pengaruh yang bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Kita bisa dipengaruhi oleh dunia yang berdosa ini, ataukah kita
dipengaruhi oleh firman yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, kita hidup di dunia ini hanya ada dua macam pengaruh yang mempengaruhi saya dan saudara. Apakah kita dipengaruhi dunia ataukah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan? Saudara, kita berada di tengah-tengah, ditarik menarik antara dua pengaruh ini. Apakah kita dipengaruhi oleh dunia yang berdosa ataukah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan? Lalu kalau kita membaca, pemazmur ini menggambarkan pengaruh dari dunia dengan gambaran di sana, saudara. Pengaruh dunia di sana disampaikan begini di ayat yang pertama. Berjalan, lalu kemudian berdiri, lalu kemudian ada kata duduk. Berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat itu berbicara sesuatu yang masuk ke pemikiran kita. Lalu kemudian berjalan di jalan orang berdosa. Berbicara perilaku kita, tingkah laku kita. Lalu kemudian meningkat, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini sudah berbicara tentang mengenai kita bersekutu. Kita menuruti nasihat itu, lalu masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu kemudian berpengaruh dalam perilaku kita. Saudara-saudara, bukan hanya kita bertingkah laku seperti dunia ini, tetapi kita juga, saudaraku yang kekasih, menjadi milik dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur pasal yang pertama ini menunjukkan orang yang kesukaannya firman dan merenungkannya itu menjadi orang yang tidak akan mengikuti cara berpikir, tidak akan mengikuti perilaku, dan tidak akan bersekutu dengan dosa itu. Saudaraku yang kekasih, kita tidak dilarang untuk bergaul dengan orang lain. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk kontak, berteman dengan orang lain, dengan orang dunia, tidak saudara. Karena ini tidak mungkin. Sebab kenapa saudara? Sebab keseharian kita bertemu, kita berinteraksi, kita bekerja dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. Saudara, tapi kita diminta untuk sungguh-sungguh hidup. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kita di sana diminta, kita boleh berkawan dengan siapa saja. Tapi firman Tuhan pada bagian ini meminta saya dan saudara supaya hidup kita berhati-hati. Supaya hidup kita tidak terpengaruh dengan dosa dan kejahatan dunia ini. Saudara, kehidupan kita itu akan berdampak, memberikan dampak kepada kita. Kehidupan kita bersosialisasi dengan orang dunia itu akan berdampak kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, membuka peluang bagi dosa, maka saudara, makin lama kita akan terjerumus ke dalamnya. Saudara, itu sebabnya pemazmur ini menggambarkan dengan 3 kata, berjalan, berdiri, dan duduk. Menggambarkan suatu proses, sesuatu yang dari sederhana, dari kita hanya melihat, lalu kemudian kita melakukannya, lalu kemudian kita hidup di dalamnya, kita bersekutu. Saudara-saudara, itulah kerja dosa. Lalu dari satu dosa akan memimpin kepada dosa yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dunia ini tidak ada tempat yang tidak ada dosa. Kemanapun kita pergi, dosa dan kejahatan ada di mana-mana. Itu sebabnya kalau orang melakukan dosa hari-hari ini itu dianggap seperti biasa saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur pasal yang pertama mengingatkan kita, jika kita tidak berusaha berada di bawah pengaruh firman, maka kita akan berada di bawah pengaruh dosa. Dosa itu begitu kuat menekan kita dan bisa mempengaruhi saya dan saudara, mempengaruhi kita. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jalan dunia ini. Sulit kita untuk tidak terpengaruh dalam dunia seperti ini. Maka Mazmur ini mengkontraskan, kalau engkau mau berjalan tidak mengikuti nasihat orang fasik,
tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, lakukanlah ini, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 119 ayat 11. Di sana firman Tuhan bilang begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita menyimpan janji Allah, kita menyimpan firman Allah, itu akan menolong saya dan saudara, menolong kita untuk tidak berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama, manfaat keuntungan dari belajar firman Tuhan adalah kita di sana ditolong untuk kita menghindari godaan, menghindari jebakan daripada dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu kali ada seorang wanita datang ke dokter. Wanita ini orang yang sangat besar badannya, gemuk saudara. Lalu dia bertanya kepada dokter, dokter, obat apa yang kalau saya langsung minum, badan saya langsung kurus? Lalu dokter itu berpikir, obat apa ya kalau mau dimakan, lalu seketika itu juga badan langsung kurus. Dokter itu bilang tidak ada, belum ada obat seperti itu, tidak pernah ada obat seperti itu. Saudara, lalu dokter ini bilang kepada wanita itu, tapi saya punya satu resep yang mudah, yaitu latihan. Dengan semangatnya wanita itu bertanya, aduh dokter, saya ini sudah banyak melakukan latihan. Jadi latihan apa, seperti apa yang dokter maksudkan? Resep latihan seperti apa yang harus saya lakukan supaya berat badan saya ini turun? Saudara-saudara, kemudian dokter itu bilang kepada si wanita ini, setiap hari lakukan latihan ini. Setiap waktu dengan konsisten lakukan latihan ini. Latihan apa dok? Kata wanita itu. Lakukanlah geleng-geleng kepala setiap waktu, setiap hari. Kalau engkau melakukannya dengan konsisten, maka berat badanmu akan turun. Artinya, kalau engkau diajak makan oleh orang atau kau ada di tempat pesta, geleng-gelengkanlah kepalamu. Itu berarti kau berkata tidak pada makanan itu. Maka kalau kau lakukan konsisten, saya dapat pastikan, dokter itu bilang, saya dapat pastikan engkau punya badan akan turun. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajarkan saya dan saudara untuk kita menggeleng-gelengkan kepala terhadap dosa. Dosa menjauhkan kita dari firman. Dan firman Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Saudara, manfaat yang pertama, firman Tuhan itu menolong kita untuk menjauhi apa yang tidak sesuai dengan firman. Seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Yang kedua, apa manfaat, apa keuntungan dari kita belajar firman Tuhan? Yang kedua, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, firman menolong kita menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah dan tidak layu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, manfaat atau keuntungan yang kedua, firman Tuhan itu akan menolong kita menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah dan kita tidak menjadi layu. Saudara, pemazmur menggambarkan orang yang kesukaannya firman dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang sehat, digambarkan seperti pohon yang segar, yang bertumbuh, yang berbuah, yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu ada air yang diserap oleh pohon. Air itu menggambarkan firman Tuhan, maka pohon yang bisa menyerap air ini menjadi pohon yang sehat, menjadi pohon yang bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah. Dan di sana dikatakan dan yang tidak layu daunnya. Ini menggambarkan apa saudara? Kesehatan, kehidupan, vitalitas.
kita sangat ditentukan apakah kita memberikan tempat pada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menempatkan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu bagian yang penting, yang sentral dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudara, pohon yang sehat dan berbuah itu menyenangkan. Memberi manfaat, menyenangkan. Melihat orang percaya ada buahnya. Menyenangkan melihat ada buah-buah pertobatan dalam kehidupan orang percaya. Ada buah roh dalam hidupnya. Menyenangkan di dekat orang-orang seperti ini. Dan di sana kita mendapat manfaat, saudara. Saudara, buah yang sehat, buah yang baik itu bisa dipetik, dimakan, memberikan kekenyangan. Menjadi orang yang seperti itu membawa apa, saudara? Kekenyangan rohani bagi orang yang lain. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sana digambarkan dalam firman Tuhan, pada bagian ini digambarkan orang yang tidak layu. Tetap segar, oleh karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu mengajar mereka untuk terus bergantung pada firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita. Banyak dalam hidup saya dan saudara, dalam kehidupan kita yang bisa membuat kehidupan kita menjadi layu. Membuat iman kita menjadi goyah. Salah satunya, saudara, adalah kesulitan hidup. Hari-hari ini kita mengalami kesulitan hidup. Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami kesulitan hidup hari-hari ini. Dan kesulitan hidup adalah salah satu yang seringkali membuat kita menjadi layu. Salah satu yang membuat iman kita menjadi goyah. Tetapi saudara, pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang hidup melalui firman-Nya, itu akan menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Itu sebabnya orang yang kesukaannya firman, yang merenungkan firman itu siang dan malam, seperti apa, saudara? Seperti Habakuk, saudara. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kata Habakuk. Nabi Habakuk menggambarkan keadaan seperti itu, keadaan yang merosot, keadaan ekonomi yang merosot, keadaan ekonomi yang tidak baik. Tetapi Habakuk berkata, di dalam keadaan seperti itu, walaupun pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi, tapi dia bisa berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, imannya tidak goyah. Sebab apa? Karena dia sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Imannya tidak goyah, itu sebabnya tidak heran kalau di Mazmur tadi di ayat yang ketiga diakhiri, saudara, dengan sebuah kalimat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita tidak boleh membayangkan keberhasilan di sini menurut ukuran dunia. Kita bisa kaya, kita bisa populer, kita bisa sukses dan sebagainya. Meskipun saudaraku yang kekasih tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa memberkati seorang percaya dengan kekayaan, kepopuleran dan sebagainya. Tapi keberhasilan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di sini adalah keberhasilan menjalankan kehidupan itu sekalipun ada masalah dalam hidup kita. Keberhasilan menjalankan kehidupan itu sekalipun ada tantangan dan kesulitan. Orang tersebut, orang yang kesukaannya membaca merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan kalah menghadapi kesulitan. Kenapa?
Karena dia menerapkan firman itu di dalam kehidupannya. Saudara ingat dalam kitab Kejadian ada seorang yang terus dikatakan Tuhan berhasil. Orang itu bernama Yusuf. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca tentang Yusuf, maka seringkali tentang Yusuf ditulis begini, Yusuf berhasil dalam pekerjaannya, padahal dia bekerja sebagai budak. Lalu waktu dia di penjara juga, saudaraku yang kekasih, waktu dia masuk penjara, Alkitab berkata orang-orang itu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mempercayakan banyak hal kepadanya. Dia berhasil waktu dia ada di penjara. Dia bisa melewati kehidupan walau banyak tantangan. Yusuf itu dimasukkan ke sumur, lalu dijual kepada orang Ismail dan kemudian dia jadi budak di rumah Potifar, lalu dia di penjara. Kehidupannya begitu sulit, saudara. Kehidupannya begitu susah. Tapi dia bisa melewati kehidupan walau banyak tantangan, dia tidak kalah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia bisa melewati kehidupannya banyak tantangan, tapi dia disebut orang yang berhasil. Saudara, waktu bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian, Tuhan titip pesan kepada Yosua. Dia bilang begini, engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara, inilah dua manfaat yang digambarkan oleh pemazmur ini menolong kita terhindar dari dosa yang pada akhirnya menghancurkan saya, menghancurkan kita semua. Dan menolong saya dan saudara, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu memberikan keuntungan menolong saya dan saudara, kita menjadi orang yang berbuah, bertumbuh, berbuah, dan tidak layu. Dan apa saja yang kita perbuat, kata kebenaran firman Tuhan, kita berhasil. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Mazmur pasal 1 ini, dibuka dengan sebuah ungkapan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah. Kata berbahagialah adalah kerinduan setiap orang. Saudara, semua orang ingin berbahagia, saudara. Dan di sini kita belajar dari pemazmur. Dia berkata kebahagiaan itu berkaitan dengan bagaimana kita hidup. Bagaimana berkaitan dengan apa, pilihan apa yang kita pilih dalam hidup ini. Pemazmur itu menunjukkan dua jalan. Jalan orang fasik dan jalan orang berdosa. Jalan orang fasik, jalan orang berdosa, dan jalan orang benar. Pemazmur menunjukkan pada akhirnya orang fasik itu, orang berdosa itu akan masuk pada penghakiman dan akan menuju pada kebinasaan. Tetapi orang benar akan menuju kepada kebahagiaan. Kebahagiaan datang waktu kita melakukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kebahagiaan datang waktu kita memiliki kesukaan membaca firman Tuhan. Kita merenungkannya, kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengingat keuntungan, kita tahu manfaat dari membaca kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan kita, menolong saya dan saudara untuk kita tidak terhindar, kita terhindar dari jebakan dosa, kita terhindar dari dosa. Lalu yang kedua, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu menolong saya dan saudara, menolong kita semua. Untuk apa, saudara? Dia menolong saya dan saudara untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan kehidupan kita tidak menjadi layu. Justru kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berhasil. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu kembali dalam doa malam. Kami bersyukur bahwa Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa iman kami, iman orang percaya harus terus bertumbuh. Supaya iman kami bertumbuh, maka kami harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Kesukaan kami menjadi sebuah kesukaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan ini, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang mengalami kebahagiaan, mengalami keberhasilan dalam hidup kami. Karena kami adalah orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam kitab Mazmur yang kami sudah pelajari malam hari ini. Di mana di sana dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya hidup kami hidup yang mengalami kebahagiaan, hidup yang mengalami keberhasilan. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong, menyertai kami. Berkati firman Tuhan ini, sehingga kami semua, kami seluruh jemaat GBI Woodward Palu terus menjadi orang-orang percaya yang suka belajar firman Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, baik siang maupun malam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang berdoa mengucap syukur, haleluya, haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akhiri pada kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, seraya mengucapkan syukur kami ke hadirat Allah yang perkasa, Allah yang baik, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami boleh bersama-sama merasakan kuasa kasih Tuhan, jamahan Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat kami belajar firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami orang yang percaya kepadamu. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, hidup yang senantiasa mengikuti instruksi Tuhan, hidup yang senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan lewat kehidupan kami,
ketika kami sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, suka akan kebenaran firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap waktu hidup mereka. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka. Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Amin. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, kehidupan kami sekalian, itu sebuah sukacita bagi kami. Walaupun dalam kesulitan, dalam pergumulan yang kami hadapi, bahwa Engkau tetap menyertai, hadir bagi kami, menolong kami, menopang kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga jemaat GBI Woodward, dimanapun mereka berada, beribadah bersama-sama. Tuhan tolong senantiasa beri kekuatan mereka yang mengalami pergumulan yang berat. Tolong mereka senantiasa. Mungkin ada di antara jemaat mengalami beban yang berat. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Mungkin jemaat kami ada yang mengalami duka cita. Engkau senantiasa hadir bagi mereka untuk memberikan ketenangan dalam hidup mereka. Tuhan tolong senantiasa jemaat GBI Woodward dimanapun mereka berada, khususnya dalam situasi-situasi sulit hari-hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap menjadi penopang satu-satunya dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, Tuhan tolong senantiasa, Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi ini. Tuhan tolong senantiasa pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat yang lain Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat bagi mereka untuk menangani pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh keluar dari persoalan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah memasuki era new normal ini Tuhan. Tuhan senantiasa tolong mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga berkati provinsi kami Sulawesi Tengah, berkati kota kami Tuhan senantiasa. Tolong daerah kami ini Tuhan, sebab daerah kami terus bertumbuh berkembang. Berkati pemimpin-pemimpin daerah ini, biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua gereja-Mu dimanapun berada. Berkatilah setiap gereja-gereja-Mu untuk terus kuat, untuk terus mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang. Berkati pelayanan-pelayanan gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menolong. Kami berdoa khusus bagi gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Woodward 12 Palu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Penggembalaan di tempat ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan sudah memimpin gereja ini. Tuhan pasti terus memimpin gereja ini. Memberkati hamba-hamba Tuhannya. Memberkati gembala kami, memberkati staf gembala, memberkati full time, part time, semua orang yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan gereja di tempat ini. Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan kembali, kami akan menaikkan pujian kami kepadamu. Kami akan menyembah Engkau sebelum kami akan menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, Haleluya. haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Menyertai pekerjaan kita, Ya Tuhan. menyertai rumah tangga kita, Ya Yesus. menyertai seluruh kehidupan Amin, kita. amin. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.